Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video pembelajaran jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung dalam mata kuliah Manajemen Tenaga dan Mesin Pertanian untuk bab Dasar Pertimbangan Penggunaan Energi dan Mesin Pertanian bersama saya, Siti Syariatun. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merencanakan implementasi tenaga dan mesin pertanian secara efektif dan efisien. Untuk subcapaian pembelajaran mata kuliah dalam pertemuan kali ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan aspek-aspek yang menjadi dasar pemilihan energi dan mesin pertanian. Untuk mengembangkan alat dan mesin pertanian pada suatu wilayah agar dapat berhasil dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi kondisi sosial dan lingkungan masyarakat di suatu tempat, perlu dilakukan pengkajian secara mendalam. Pengkajian ini dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu adalah aspek wilayah, kemudian yang kedua itu adalah aspek sosial budaya dari masyarakat. Kemudian yang ketiga itu adalah aspek rancang bangun kerekayasaan. Kemudian yang keempat itu adalah aspek agroteknis. Kemudian yang kelima itu adalah aspek ergonomis. Dan yang keenam itu adalah aspek ekonomis. Dari sisi wilayah, kita tahu bahwa lahan pertanian Indonesia itu sangat beragam. Jadi ada yang cukup datar, ada yang bergelombang, kemudian ada yang kondisi jenis tanahnya lengket, ada yang berpasir. Jadi dengan kondisi yang beragam itu, tidak semua lahan bisa dilakukan secara full mekanis dalam pengolahannya. Jadi ada beberapa lahan yang tidak memungkinkan alat-alat mekanis itu bisa dimasukkan atau diterapkan. Pengembangan alat dan mesin pertanian itu baru dimungkinkan dapat berjalan dengan baik apabila kondisi wilayah itu memenuhi persyarat teknis operasional dari alat atau mesin yang akan dikembangkan. Ini biasanya berlaku khusus untuk alat-alat yang dioperasikan di lapangan. Kenapa? Karena itu sangat ditentukan oleh kondisi wilayah lapangannya. Kalau untuk alat mesin yang di luar lapangan atau misalkan di dalam gedung itu aspek wilayah itu tidak terlalu berpengaruh. Sebagai contohnya, untuk lahan-lahan dengan derajat kelerenian yang tinggi, meskipun dia sudah dibuat terasering supaya datar, tetapi untuk kondisi seperti ini traktor pertanian itu akan sulit dioperasikan. Kita lihat di gambar ini. Jadi ini adalah kondisi lahan sawah di daerah pegunungan yang sudah dibuat terasering, dia bisa ditanam. Tetapi dengan kondisi kondisi lahan seperti ini, penggunaan traktor terutama traktor roda 4 itu akan sulit karena harus naik turun lereng, itu ada kemungkinan traktor akan terbalik. Tetapi kalau penggunaan traktornya traktor tangan dengan ukuran yang tidak terlalu besar, itu mungkin masih bisa dioperasikan, tetapi mungkin agak sulit juga untuk naik turun dari satu lahan ke lahan berikutnya ya. Kemudian yang menjadi masalah juga akan sulit membawa alat mesin pertanian ke wilayah-wilayah yang seperti ini. Jadi yang bisa mungkin alat mesin pertanian yang ukurannya tidak terlalu besar. Jadi sekarang sudah banyak tersedia alat-alat mesin pertanian dengan kapasitasnya kecil, tetapi dia bisa dioperasikan di wilayah-wilayah seperti ini karena secara ini alatnya juga tidak terlalu besar. Jadi itu perlu diperhitungkan. Kemudian aspek yang kedua itu adalah aspek sosial budaya. Biasanya penggunaan alat dan mesin pertanian itu akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja persatuan produksi. Jadi hubungan antara ketersediaan tenaga kerja dan volume pekerjaan yang harus ditangani itu harus diketahui karena sangat menentukan besarnya peluang pengembangan alat dan mesin pertanian. Kemudian untuk memasukkan alat dan mesin pertanian itu sebaiknya dilakukan untuk mengisi kekurangan tenaga di bidang pertanian di wilayah tersebut sehingga tidak mempunyai dampak terhadap penggusuran tenaga kerja. Kalau terjadi penggusuran tenaga kerja ini akan menimbulkan dampak sosial, yaitu menaikkan pengangguran, dan ini akan berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat. Kemudian
Yang perlu diperhitungkan juga, meskipun jumlah penduduk itu melimpah, tetapi ini tidak menjamin bahwa tenaga kerja produktif di bidang pertanian itu tercukupi. Karena tidak semua orang mau bergerak di bidang pertanian. Jadi itu harus dikaji lebih mendalam jumlah tenaga kerja yang memang benar-benar tersedia untuk kegiatan pertanian. Sehingga alat mesin itu bisa masuk. Kita lihat sekarang masyarakat sekarang itu generasi mudanya itu agak sulit bergerak di bidang pertanian, dan ini harus diperhitungkan. Artinya mereka tidak bisa kita perhitungkan sebagai tenaga kerja produktif di bidang pertanian. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi itu adalah faktor budaya. Harus menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan alat dan mesin pertanian, apalagi untuk wilayah-wilayah yang faktor budaya masih cukup kuat, yaitu wilayah-wilayah yang biasanya agak jauh dari perkotaan. Untuk wilayah seperti ini, pengembangan alat mesin pertanian itu perlu dilakukan secara bertahap dan selektif, serta memperhatikan kebiasaan adat istiadat setempat supaya tidak menimbulkan gejolak sosial di wilayah. Setelah aspek wilayah, aspek sosial budaya terpenuhi, yang perlu dikaji lagi itu ada aspek rancang bangun kerekayasaan. Jadi jika penggunaan alat atau mesin pertanian sudah merupakan suatu kebutuhan di suatu wilayah, artinya wilayahnya memungkinkan, kemudian memang kekurangan tenaga kerja di bidang pertanian, maka sebelum menerapkan alat mesin pertanian kita perlu meninjau aspek rancang bangun kerekayasaan. Dalam pemilihan alat dan mesin itu harus dapat memenuhi beberapa hal. Yang pertama itu adalah mempunyai kapasitas kerja yang cukup. Artinya kapasitas kerjanya lebih besar dibandingkan secara manual atau menggunakan tenaga hewan, kalau bisa hewan ya. Kemudian alat ini mudah dalam pemeliharaan dan pengaturan. Kemudian mempunyai ketahanan yang cukup baik dalam penggunaannya, artinya cukup awet digunakan, tidak mudah rusak. Kemudian apabila terjadi kerusakan bisa ditangani oleh bengkel setempat yang ada di wilayah itu, jadi tidak harus keluar wilayah lain untuk memperbaiki. Kemudian suku cadang mudah didapat. Ini penting karena ada periode tertentu alat mesin itu perlu diganti suku cadangnya, jadi harus tersedia suku cadangnya. Kemudian secara keseluruhan dalam pemilihan alat dan mesin pertanian, hal-hal yang berkaitan dengan rancang bangun kerekayasaan itu harus diperhatikan. Kemudian aspek yang keempat yang diperhatikan itu adalah aspek agroteknis. Aspek agroteknis ini menelaah atau mempelajari hubungan antara penggunaan alat dan mesin pertanian dengan tanaman yang diusahakan. Karena tanaman itu makhluk hidup, jadi penggunaan alat mesin itu juga harus menyesuaikan dengan kondisi tanamannya. Kemudian penggunaan alat mesin pertanian itu harus dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas pertanian yang diusahakan, atau jika memang belum mampu menaikkan, minimal dia mampu mempertahankan. Contohnya seperti ini. Untuk penggunaan alat tanam padi, rice transplanter, itu harus dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian atau minimal mampu mempertahankan. Secara kapasitas kerja dia memang lebih tinggi dibanding manual. Tetapi jangan sampai kapasitas kerja yang tinggi artinya lebih cepat, tetapi tanaman yang ditanam justru banyak yang rusak, karena penggunaan rice transplanter itu perlu operator yang terlatih sehingga tanamannya tidak justru terinjak oleh operator yang bagi rice transplanter yang bergerak maju. Itu perlu diperhitungkan. Misalkan sebagai contoh seperti ini, untuk pengolahan tanah menggunakan traktor itu harus mampu menciptakan kondisi tanah yang lebih baik dibanding menggunakan tenaga ternak atau manusia. Jangan meskipun cepat tetapi kondisi tanahnya tidak terlalu bagus, itu yang harus dihindari. Yang kelima itu adalah aspek ergonomis. Aspek ergonomis ini menelaah hubungan antara penggunaan alat dan mesin pertanian dengan manusia atau operatornya. Kemudian menjaga tingkat adaptasi alat dan mesin pertanian dalam kenyamanan dan keselamatan kerja terhadap manusia atau operatornya. Artinya alat mesin yang dikembangkan ini nanti
dalam pengoperasiannya itu dapat dilakukan oleh operator secara nyaman, kemudian aman. Jadi harus aman, tidak menimbulkan bahaya bagi operatornya. Kemudian supaya alat atau mesin itu mudah digunakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada kesesuaian ukuran data dan tata letak alat kontrol atau sistem kendalinya dengan ukuran tubuh operator atau dari sisi antropometrinya terpenuhi. Kemudian tersedianya alat pengaman pada bagian yang berbahaya dari alat mesin. Jadi alat mesin itu nanti tidak berpeluang mengakibatkan terjadi kecelakaan bagi operatornya. Kemudian yang terakhir itu alat mesin mudah dikendalikan sehingga para petani mudah mengoperasikan. Kalau sulit dioperasikan itu perlu tenaga terlatih dan itu pengembangannya di tingkat petani itu akan mengalami kesulitan. Kemudian aspek yang keenam atau aspek yang terakhir itu adalah aspek ekonomis. Untuk aspek ekonomis ini, penilaian ekonomis penggunaan alat mesin pertanian itu didasarkan atas prinsip ekonomi teknik yang kan sudah dipelajari di kuliah ekonomi teknik. Kemudian secara umum penggunaan alat mesin pertanian itu akan memperbesar biaya produksi apabila pemilihannya tidak dilakukan secara cermat. Kalau di pemilihan sudah dilakukan secara cermat, artinya sudah mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi, meskipun di awal itu perlu modal yang cukup besar, tapi dikaitkan dengan hasil pengurangan penggunaan tenaga kerja itu di akhir itu tetap akan lebih menguntungkan dibandingkan secara manual. Itu yang perlu diperhitungkan. Kemudian aspek ekonomis ditujukan untuk menentukan BC rasio optimum di antara berbagai alternatif yang ada. Jadi apalagi untuk saat ini ketersediaan alat mesin itu dengan berbagai macam spesifikasi, dengan berbagai macam ukuran, harga dan sebagainya itu yang perlu dipelajari mana yang lebih sesuai. Jadi mana yang secara ekonomi itu lebih menguntungkan. Yang perlu dipelajari. Kemudian penilaian yang tepat setiap faktor yang berpengaruh terhadap proses produksi itu akan berpengaruh terhadap nilai ekonomisnya. Kemudian untuk penilaian aspek ekonomis ini tidak dilakukan per kegiatan, karena kalau dilakukan per kegiatan mungkin ada satu kegiatan yang dilihat menguntungkan, yang satu merugikan, itu nanti akan saling menutupi. Jadi untuk aspek ekonomis ini harus dinilai secara keseluruhan pada sistem produksi. Jadi tidak hanya untuk pengolahan tanah saja, tapi dari pengolahan sampai nanti akhirnya panen. Kemudian untuk penilaian kesiapan suatu wilayah untuk pengembangan alat mesin pertanian itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu keadaan wilayah harus memenuhi persyaratan operasional penggunaan suatu alat dan mesin. Kemudian yang kedua, untuk penggunaan traktor pertanian itu rasio luas lahan sawah dengan tenaga pencangkulan lebih besar dari 0,5 hektar per orang per musim. Artinya memang wilayah tersebut kekurangan tenaga kerja. Jadi tidak akan menimbulkan pengangguran. Kemudian wilayah tersebut lahan pertaniannya berpengairan teknis sehingga memungkinkan bertanam satu kali atau lebih dalam 1 tahun. Mengapa? Karena kalau hanya bisa bertanam satu kali setahun itu nanti kaitannya dengan aspek ekonomisnya tidak akan menguntungkan karena perlu alat mesin itu perlu jam kerja yang harus terpenuhi supaya dia tidak rugi. Kemudian yang keempat, wilayah-wilayah yang sering dipakai untuk pengenalan, pelatihan maupun penelitian alat mesin pertanian itu secara otomatis dia cukup siap untuk dikembangkan alat dan mesin pertanian. Kemudian tempat untuk mendapatkan suku cadang yang bersifat konsumtif, kemudian tempat bengkel las maupun pandai besi dapat dicapai dengan kendaraan umum dalam 1 hari pergi pulang. Artinya petani mudah mendapatkan suku cadang bersifat konsumtif, artinya suku cadang yang sering diganti ya. Jadi alat mesin itu harus bisa ditempuh 1 kali PP. Kemudian yang keenam, tidak ada masalah untuk mendapatkan bahan bakar. Jadi bahan bakar cukup tersedia di wilayah tersebut. Kemudian
ada kesediaan dan kemampuan petani untuk membayar ongkos pengoperasian alat dan mesin pertanian kalau itu disewakan. Kemudian sistem pelayanan bank sudah sampai ke tingkat desa. Ini kaitannya nanti dengan kebutuhan modal bagi para petani. Kemudian yang ke-9 itu sudah terbentuk kelompok tani baik dalam bentuk badan usaha unit desa, kemudian koperasi unit desa, di mana di antara anggotanya ada yang punya keterampilan menggunakan dan mengatasi gangguan alat mesin pertanian. Sehingga ketika nanti alat dikembangkan sudah ada yang siap menjadi operator dan sudah ada juga yang bisa sedikit-sedikit bisa mengatasi apabila ada gangguan alat dan mesin. Dan nanti dekat juga dengan bengkel. Tadi di awal sudah dijelaskan. Kalau memang nanti petani tidak bisa mengatasi, baru dibawa ke bengkel. Kemudian ini yang terakhir, ini penting, ada semangat dari petani, terutama bagi petani yang sudah mulai maju, serta pemerintah daerah untuk menggunakan alat dan mesin pertanian guna meningkatkan produktivitas tenaga di bidang pertanian. Demikian tadi materi tentang dasar pertimbangan penggunaan energi dan mesin pertanian. Semoga bermanfaat dan selamat bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.